Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fi sahri Ramadan al-Qur'ana wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ladzi khuluquhul Qur'anu wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal furqan. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa harus dijalankan dengan penuh ketulusan. Sebagai bentuk ketulusan tersebut, kita harus mempersiapkan ibadah dengan sebaik-baiknya. Persiapan ini dapat berarti persiapan sebelum memasuki bulan puasa atau ketika sudah berada di bulan puasa. Islam mengajarkan agar kita menyiapkan diri sebelum menjalankan ibadah puasa dengan melakukan makan sahur. Makan sahur ini tidak hanya merupakan persiapan yang bersifat lahir untuk menyimpan energi selama menjalankan puasa. Akan tetapi ada nilai keutamaan tersendiri di luar manfaat jasa dia. Nilai-nilai itu sudah dijelaskan dalam sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam konteks menjelaskan nilai keutamaan sahur ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Yang artinya, makan sahurlah karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Karenanya kesahihan hadis tersebut tidak perlu dipertanyakan. Berdasarkan perintah dalam hadis tersebut, para ulama bersepakat disunahkannya makan sahur. Imam Al-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim di jilid ke-7 halaman 206 mengatakan bahwa para ulama bersepakat akan kesunahan makan sahur dan bahwa makan sahur bukan perkara yang diwajibkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti keberkahan dalam hadis adalah ia mengandung banyak sekali kebaikan. Di antara bentuk kebaikan makan sahur adalah ia dapat membuat orang kuat menjalankan ibadah puasa dan membuat lebih bersemangat. Dengan seperti itu, berpuasa menjadi terasa lebih ringan untuk kita jalankan. Ketika puasa terasa ringan, ada keinginan untuk berpuasa lagi. Berbeda dengan orang yang tidak makan sahur, ia akan merasa berat untuk menjalankan puasa. Mungkin dia akan menganggapnya sebagai ibadah yang berat. Demikian penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jamaah hafizakumullah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis beragam bentuk keberkahan makan sahur. Dalam kitab Fathul Bari, Syarah dari Sahih Al-Bukhari di jilid 4 di halaman 140, yang artinya berkah dalam sahur dapat diperoleh dengan beberapa bentuk: mengikuti sunnah Nabi, menyelisihi ahli kitab, mengambil kekuatan untuk ibadah, menambah semangat, menolak perilaku buruk yang timbul akibat rasa lapar, mendorong sedekah kepada orang yang meminta sahur pada waktu sahur, berkumpul untuk makan sahur bersama, mendorong dilaksanakannya zikir dan doa pada waktu yang mustajab, membaca niat bagi orang yang lupa membaca niat sebelum tidur.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang menarik dalam penjelasan Al-Imam Ibnu Hajar yang tadi, yaitu sahur menjadi sebab kita berbagi sedekah kepada orang lain yang membutuhkan makan sahur pada waktu sahur. Poin ini penting, tidak hanya bagi orang yang bersahur, tetapi bagi orang yang mau menyediakan makan sahur bagi orang lain pun poin ini termasuk penting. Akan tetapi poin ini sering dilupakan masyarakat kita. Memberi dan menyiapkan makan sahur untuk orang lain adalah suatu amalan yang utama. Amalan menyiapkan makan sahur untuk orang lain sering dianggap remeh, padahal ia merupakan amalan sosial yang utama. Ini disebabkan karena amalan tersebut merupakan ibadah sosial yang dilakukan di bulan Ramadan untuk membantu orang yang akan menjalankan kewajiban agama. Dalam sebuah kaidah fikih dikatakan al-muta'ali afdalu min al-qasir, yang artinya ibadah yang dapat bermanfaat untuk orang lain lebih utama dibanding ibadah yang hanya kembali kepada pelakunya sendiri. Menyiapkan makan sahur adalah bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Al-Quran mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi tidak diragukan lagi bahwa menolong orang lain yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Dalam riwayat Imam Al-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan, afdalu as-sadaqah fi Ramadan. Artinya, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Berbagi makan sahur atau menyiapkan makan sahur merupakan bentuk sedekah di bulan Ramadan. Nah, sampai di sini dapatlah kita pahami bahwa makan sahur memiliki banyak kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah memberi kesempatan orang berbuat baik kepada orang lain dengan cara berbagi atau menyiapkan makan sahur. Demikian kultum kali ini. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam berbuat kebaikan. Salah satunya adalah memberi makan sahur kepada orang lain yang membutuhkan, dan kita mendapatkan sunnah makan sahur di ibadah-ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan dari hari ke harinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.